Transformasi pendidikan humanis untuk karakter siswa. Percepat pembangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Septina Miuti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita dari Kalimantan Utara, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong transformasi pendidikan melalui implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC. Program ini diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki akhlak dan nilai akhlak dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadirkan pendidikan yang humanis diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis kurikulum berbasis cinta di Kabupaten Malinau dan di Kabupaten Tanah Tidung. Kegiatan di Kabupaten Malinau dipusatkan di Aula SLB Malinau, sementara di Kabupaten Tanah Tidung dilaksanakan di Pendopo Japarudin. Kurikulum ini dihadirkan sebagai paradigma baru yang menitik beratkan pada pembentukan karakter, penguatan akhlak, serta penanaman nilai kasih sayang dalam proses belajar mengajar. Seperti yang saya katakan tadi, mengajar dan mendidik itu bukan hanya untuk kita mengejar target bagaimana anak itu bisa cerdas secara otak ya, tapi bagaimana kita mendorong dalam proses pembelajaran di madrasah, di sekolah-sekolah itu muncul rasa empati dan kepedulian atau pendidikan karakter lah pada anak-anak kita itu dimengerti. Sehingga dengan demikian kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melakukan pendidikan. Menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh menjelaskan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai teladan. Suasana belajar yang aman dan penuh kasih sayang diyakini mampu membangun fondasi penting bagi peserta didik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain aspek karakter, kurikulum ini juga menanamkan nilai ekoteologi atau kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ajaran agama. Guru diharapkan mampu mengajak siswa tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Implementasi kurikulum ini juga selaras dengan asta program Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan moderasi beragama dan pengembangan SDM unggul. Kanwil Kemenak Kaltara menargetkan implementasi kurikulum berbasis cinta ini akan terus diperluas di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara. Tim redaksi TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Tim pengawasan dan evaluasi kembali meninjau langsung kegiatan TMMD ke-129 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil peninjauan terhadap seluruh sasaran yang dilaksanakan oleh Kodim 0911 Nunukan ini menunjukkan tren positif. Kedatangan tim Wasef di perbatasan Indonesia-Malaysia, Pulau Sebatik, disambut hangat dengan tarian adat suku Tidung Tunggaling Kuda. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh sasaran program TMMD ke-129 di Desa Liambuju berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan bermanfaat optimal bagi masyarakat perbatasan. Sejumlah sasaran fisik menjadi fokus utama, mulai dari pembukaan badan jalan, pembangunan gorong-gorong, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK, hingga perbaikan sarana ibadah. Sementara sasaran non-fisik mencakup penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi pencegahan stunting, hingga penyuluhan pertanian dan peternakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus menjaga dan merawat hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa tadi masukan dari Pak Kades itu kita inventarisasi sebagai bagian untuk perencanaan ke depan, Pak. Karena sayang, Pak, kalau sudah berhasil ada barangnya, ada wujud fisiknya,
tapi tidak optimal pemufakatan karena tidak ada keberlanjutan sinergitas TNI dan pemerintah daerah. Senada dengan hal tersebut, Komandan Satgas TMMD 129 Letkol Infanteri Tony Prasetyo menegaskan bahwa program terpadu lintas sektoral ini adalah upaya mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan. Keberhasilan TMMD bagi Tony tidak hanya dilihat dari selesainya bangunan, namun juga dari tumbuhnya semangat gotong royong dan kepedulian bersama dalam membangun daerah. Sesuai dengan tujuan awal, Pak, kami ingin membukakan jalan untuk warga yang mempunyai kebun sawit sebagai mata pencaharian utama mereka, sehingga sebelumnya mereka hanya bisa menggunakan motor saja, Pak, di Langsit. Harapan kami dengan nanti jalan sudah terbuka, padat, minimal menggunakan pickup mereka sudah bisa naik turun dari area desa ke kebun tersebut. Ketua Tim Wasef PJO TMMD, Brigjen TNI Franky Janhardi Watuseke, turut menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh unsur di Nunukan. Menurutnya, infrastruktur perbatasan memiliki peran strategis untuk membuka akses ekonomi dan sosial masyarakat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dan perhatian TNI Angkatan Darat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di garda terdepan bangsa. Karena kalau kita nggak bangun, nggak hidup perekonomiannya kan. Kalaupun ada, kayak motor, kalau ini udah jalan bagus ini kan, begitu cepat nanti kan untuk menghidupkan Semenisasi ataupun aset dan Bapak Aset Kasat, kita tetap patuhi kegiatan itu untuk 2, 3, 1, 2. Tim Wasef juga berpesan kepada masyarakat di Desa Liang Bunyu untuk terus menjaga dan merawat seluruh sarana prasarana yang telah dibangun. Dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat, pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Upaya memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui pembenahan tata kelola data perkuat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui workshop implementasi peraturan daerah bersama lintas instansi. Sebagai upaya mempercepat uji coba pemutakhiran data berbasis aplikasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Workshop belajar ide pengembangan pedoman satu data disabilitas Provinsi Kalimantan Utara berlangsung di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan melibatkan pihak dinas sosial 5 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Utara serta perwakilan lintas sektor agar pelayanan kepada penyandang disabilitas semakin tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Polimart Sijabat, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Utara mengatakan, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan penganggaran yang inklusif. Karena itu, pemerintah daerah mendorong terbentuknya satu data disabilitas yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh instansi. Ya itu maksudnya kan, ini kan masih dalam proses verifikasi. Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, maka data yang ada itu akan lebih valid lah kan. Kan selama ini mungkin berdasarkan laporan-laporan yang perlu pendataan khusus kan gitu ya. Nah ini dengan adanya kegiatan ini, maka kita pastikan nanti data itu seperti apa yang kita harapkan lah. Karena untuk mendapatkan data itu kan ada beberapa hal yang harus dipastikan gitu kan. Terkadang ada data itu tapi tidak lengkap. Namanya Sipolan, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Nah Sipolan ini muncul juga di tempat lain nanti kan gitu ya. Nah kalau ini kan Sipolan alamatnya di sini. Nah kelihatan dia. Jadi kalau ada sesuatu yang harus diupayakan untuk yang bersangkutan, real dia gitu. Terus yang kedua kesempatan untuk penyalahgunaan juga kecil kemungkinan gitu karena udah by name by address itu dia. Berdasarkan keterangan tim Provinsial Lead Skala Kaltara, data terpadu sosial ekonomi nasional di Tisen Triwulan 3 tahun 2025, jumlah disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 24.521 jiwa dengan rincian Kabupaten Bulungan 5.329 jiwa, Kabupaten Malinau sebanyak 3.151 jiwa, Kota Tarakan sebanyak 9.020 jiwa, Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 990 jiwa, dan Kabupaten Nunukan sebanyak 6.031 jiwa.
Jadi kalau data disability itu kan skala lagi membantu bagaimana memperkuat pendataannya dan tata kelolanya. Pemerintah provinsi itu sudah mendapatkan data awal tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, namanya DTSN. Baru sekitar 3 mingguan yang lalu dapat data tunggal sosial ekonomi nasional itu. Sekarang di Provinsi Kalimantan Utara dengan adanya Perda 17 itu kan pemerintah provinsi pengen punya data tematik tentang disability. Supaya kemudian berbagai macam konsesi yang sudah diberikan, misalnya sekarang saat ini itu Pemprov memberikan diskon pajak kendaraan bermotor bagi disabilitas yang diskonnya minimal 70%. Nah itu kan butuh identitas. Bapenda itu ketika ada orang mengajukan kan butuh kartu, ya kan, siapa yang mengajukan. Begitu juga yang teman-teman di gabungan pengusaha SPID. Itu kan ada diskon 20%. Tidak mungkin juga orang mengaku-ngaku disability, misalnya tunawicara dengan kan butuh kartu identitas. Nah, untuk itulah perlu ada sebuah mekanisme pendataannya. Karena pendataan itu ternyata pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri dan dinas sosial juga tidak bisa berdiri sendiri. Melalui pemutakhiran data berbasis aplikasi ini, pemerintah juga mengevaluasi efektivitas penggunaan kartu disabilitas sebagai identitas penerima layanan. Kartu tersebut direncanakan dilengkapi QR Code untuk mempermudah pemberian berbagai bentuk konsesi dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi lintas instansi ini mampu menghadirkan data yang valid sehingga seluruh kebijakan, bantuan sosial hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Kalimantan Utara menyimpan beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata Batu Tumpuk di Desa Panca Agung, Kabupaten Bulungan. Destinasi ini menawarkan keunikan formasi batuan alami yang berpadu dengan suasana hutan dan aliran sungai yang asri. Wisata Batu Tumpuk berada di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Dari pusat kota Tanjung Selor, lokasi ini berjarak sekitar 70 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan darat dalam waktu kurang lebih 2 jam tergantung kondisi perjalanan. Setibanya di lokasi, pengunjung akan disuguhi pemandangan formasi batuan yang tersusun secara alami. Susunan batu inilah yang menjadi ciri khas wisata Batu Tumpuk. Formasi batuan tersebut memiliki ketinggian yang diperkirakan mencapai 50 meter. Batu-batu yang berukuran lebih kecil terlihat. Mohon maaf pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya yaitu Kalimantan Utara menyiapkan beragam potensi wisata alam yang menawarkan keindahan eksotis dan sensasi pertualangan. Salah satunya Gua Lapis di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor. Destinasi ini tidak hanya menyuguhkan pesona alam, tetapi juga mengalami penjelajah yang menarik. Bagi para pencinta alam dan petualangan, Gua Lapis di kawasan Gunung Seriang, Desa Baratan menawarkan tantangan yang menggugah adrenalin. Untuk mencapai lokasi ini, para penjelajah harus menyusuri medan hutan yang lebat dengan kontur tanah yang menanjak dan menurun. Kendati membutuhkan stamina ekstra, rute penjelajahan ini sangat menyenangkan dan sepadan dengan keindahan yang menanti di ujung jalur. Rasa lelah pun akan terbayar lunas saat memasuki area dalam gua. Pesona alam yang memukau langsung menyambut lewat hamparan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi setiap sudut ruangan gua. Namun, daya tarik yang paling istimewa dari Gua Lapis adalah keajaiban akustik pada dinding bebatuannya. Jika diketuk atau terkena pantulan suara, stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dapat menghasilkan pantulan bunyi yang indah. Nada ritmis yang tercipta sangat unik,
mirip dengan alunan jatung utang, yakni alat musik tradisional suku Dayak yang terbuat dari kayu. Kini, Gua Lapis Gunung Siriang memiliki potensi besar untuk terus berkembang menjadi destinasi wisata alam unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi kreatif di bumi Benuanta. Tentu saja, dibutuhkan kesadaran bersama dari setiap pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan gua. Hal ini penting agar pesona dan nada alam di Gua Lapis tetap terjaga keasriannya hingga generasi mendatang. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.